Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang SNI 6389 tahun 2020 tentang konservasi energi. Jadi konservasi energi ini menjelaskan tentang nilai perpindahan termal menyeluruh untuk selubung bangunan. Jadi nilai perpindahan panas yang ada dalam selubung bangunan ini tidak boleh melebihi dari 35 watt per meter persegi. Maksudnya apa? Jadi panas radiasi matahari yang ada di luar bangunan itu akan mempunyai panas yang akan berpindah ya dari luar bangunan menuju ke dalam bangunan melalui dinding atau fenestrasi itu adalah jendela. Jadi OTTV ini adalah untuk mengukur berapa nilai perpindahan panas yang ada dalam sebuah bangunan yang dipengaruhi oleh adanya radiasi matahari yang melalui dinding atau selubung sebuah bangunan. Jadi nilai OTTV termal menyeluruh ini mempunyai rumus yaitu alfa kali UW kali 1 min WWR kali TDEK dalam kurung ya, ditambah UF kali WWR kali delta T dalam kurung, ditambah SC kali WWR kali SV dalam kurung. Alfa ini adalah OTTV sendiri adalah nilai perpindahan termal menyeluruh pada dinding luar yang memiliki arah atau orientasi tertentu. Maksudnya memiliki arah dari bangunan itu mempunyai arah kemana mata anginnya. Misalkan dia menghadap ke utara atau menghadap ke timur laut atau menghadap ke barat seperti itu. Kemudian alfa itu adalah absorptansi radiasi matahari, yaitu penyerapan radiasi matahari. Ini bisa dilihat pada tabel 1 dan 2. Tabel 1 ini adalah nilai absorptansi radiasi matahari untuk dinding luar dan atapnya itu tidak menggunakan atap transparan. Ini beberapa material bisa dilihat alfanya itu berapa. Kemudian tabel kedua ini adalah nilai absorptansi radiasi matahari untuk cat permukaan dinding luar. Bisa dilihat juga alfanya berapa. Jadi bila alfa material dan warna diketahui, nilai alfa yang diambil adalah nilai alfa lapisan terluar bila catnya ini memiliki nilai sertifikasi nilai atau standar sertifikasi SRI. Tapi jika dia itu tidak punya nilai SRI, maka harus diambil rata-rata dari alfa material dan alfa warna. Kemudian UW ini adalah transmitan termal dinding tidak tembus cahaya. Transmitan itu apa? Transmitan itu penghantar panas dari dindingnya. Dindingnya ini yang W ini tidak tembus cahaya. Maksudnya bukan jendela ya, bukan fenestrasi. Dikatakan fenestrasi atau bahasanya fenestrasi dalam rumus ini ya. Transmitan termal atau penghantar dinding tidak tembus cahaya ini bisa diukur atau dicari dengan menggunakan rumus 1/R. Jadi 1/R itu bisa kita lihat pada nih ya. Untuk dinding tidak transparan dan fenestrasi yang terdiri dari beberapa lapisan komponen bangunan, maka dinding besarnya U dihitung dengan rumus 1/R total. R total ini apa? R total itu adalah resistan atau tahanan ya, tahanan panas. Jadi berkebalikan dengan U. Kalau U ini adalah penghantar panas, sedangkan R ini adalah resistan atau penghambat panas dari seluruh bangunan. Dan juga harus ditambah dengan lapisan penghambat panas dari lapisan udara dalam dan lapisan udara luar. Nanti kita lihat maksudnya apa di sini ya. Jadi di situ 1/R nanti untuk R-nya itu
bila tadi yang ada ditambah dengan lapisan udara dalam dan lapisan udara luar itu adalah lapis ini ya, lapisan tabel 4 ini. Nilai R lapisan udara permukaan untuk dinding dan atap, ada permukaan dalam dan permukaan luar. Jadi kalau emisivitas tinggi itu emisi adalah permukaan halus yang tidak mengkilap ya. Jadi ini nanti yang bisa pakai biasanya untuk dinding rumah kita ya. Atau emisivitas rendah ini adalah permukaan yang sangat reflektif ya, seperti aluminium foil itu ya. Yang biasa digunakan untuk penahan panas ya. Jadi resistan ini nanti harus dihitung antara resistan dari lapisan dinding itu sendiri, kemudian ditambah dengan resistan dari tadi permukaan dalam, R lapisan udara permukaan dan dinding luar. Untuk R beberapa material itu harus dicari ya. Jadi untuk resistan atau hambatan beberapa material itu harus dicari menggunakan T per K. Rumusnya T per K. Jadi kalau untuk R untuk lapisan udara permukaan dinding dan atap itu bisa dilihat dari tabel, tapi untuk resistan termal bahan itu diperoleh dari rumus T per K. T ini yaitu tebal bahannya berapa. Misalkan dindingnya 0,15, kemudian nilai K-nya ini adalah nilai konduktivitas termal bahan. Nilai K ini ada di tabel 5 ini bisa kita lihat beton itu K-nya sekian ya, 1,448. Kemudian tadi setelah kita mengetahui tentang U tadi ya. Jadi U tadi bisa dihitung dengan menggunakan rumus 1 per R atau seperhambatan ya dari panas matahari. Jadi dinding itu kan ada dia bersifat menghantarkan panas atau transmitannya itu, ada juga sifatnya penghambat panas ya. Jadi kebalikannya dari U ini kebalikannya, jadi 1 per K. Jadi rumusnya U itu sama dengan 1 per K tadi ya. Atau kalau dia 1 per R, sorry. Itu kalau dia di rongga dalam atau permukaan luar dan permukaan dalam tadi ya, ada tabelnya di tabel 4 tadi ya, tabel 4 ini. Sedangkan untuk yang material dia harus dihitung menggunakan rumus T per K. Kemudian WWR-nya adalah perbandingan luas jendela dengan luas seluruh dinding luar pada orientasi yang ditentukan. Kemudian TDEX ini adalah beda temperatur ekivalen atau K. Ini bisa dilihat pada tabel 8, nanti kita nanti bisa dilihat. Kemudian SF ini adalah faktor radiasi matahari. Jadi SF ini adalah juga bisa dilihat, nanti kita lihat pada tabel juga. Kemudian SC ini adalah koefisien peneduh dari sistem fenestrasi. Jadi SC ini jadi koefisien peneduh dari sistem fenestrasi. SC ya, SC. Nah, ini adalah koefisien peneduh. Jadi angka perbandingan antara perolehan kalor melalui fenestrasi dengan atau tanpa peneduh dengan perolehan kalor melalui kaca setebal 3 mm tanpa peneduh yang ditempatkan pada fenestrasi yang sama. Ini nanti SC ini diketahui dari material kacanya ya. Nilai SC-nya itu diperoleh dari data material kacanya yang dari dari perusahaan kacanya ya, dari Glazing International standar gitu ya. Kemudian yang lainnya itu adalah UF ini di transmitan thermal fenestrasi. Kalau yang UW tadi adalah transmitan thermal dindingnya, UF-nya ini adalah yang fenestrasi. Maksudnya ini adalah nilai penghantar panas untuk material kaca plus kusen ya. Kalau untuk fenestrasi itu
dihitung dari kaca plus kusen. Jadi nanti dihitung harus ditambahkan antara 1 per rumuskan rumusnya UF kan sama dengan untuk material kan sama dengan 1 per R itu untuk tabel 4 yang sudah ada nilai R-nya. Tapi kalau dia untuk materialnya sendiri harus dihitung berdasarkan T per K. T-nya itu adalah tebal dari kacanya dan tebal dari kusennya. Kemudian dibagi dengan K. K itu adalah nilai konduktivitas yang ada di dalam tabel 5. Ya, gitu. Kemudian delta E ini adalah beda temperatur antara bagian luar dan bagian dalam. Ini bisa diambil secara rata-rata itu adalah 5K atau bisa sampai dengan 10K. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan OTTV. Kalau yang ini adalah yang jika materialnya sama ya. Tapi untuk contohnya ini adalah untuk materialnya ada 2 atau lebih dari 1 material. Rumusnya itu agak sedikit berbeda. Jadi dia hanya ada ada pengalian 1 min WWR ini dikalikan dengan luas area dinding material 1 dibagi total luas area keseluruhan material. Sebenarnya ini kalau ada beberapa material aja atau lebih dari 1 material. Kalau dia hanya 1 material menggunakan rumus yang atas ini saja. Nah, ini contoh yang ada di SNI ini akan saya jelaskan tentang perhitungan OTTV yang dia itu menggunakan lebih dari 1 material. Dindingnya terdiri dari 2 material. Ini adalah sebuah bangunan ya dengan datanya sebagai berikut. Dia orientasinya menghadap timur laut ya. Kemudian panjang bangunannya 35,36, lebarnya 17,68. Kemudian tinggi bangunannya itu adalah 10 lantai. Kemudian luas bangunannya 625, kemudian core-nya 100 dan kelilingnya 106,07 meter. Nah, ini cara menghitung OTTV-nya. Yang pertama itu dilihat kalau kalian lihat dari prosedur perhitungan OTTV. Yang pertama itu harus tentukan ya, yang mulai dulu ya. Tentukan dulu luas selubungnya, kemudian dan nilai WWR-nya. WWR-nya adalah tadi perbandingan antara luas dari fenestrasi atau jendela dibagi dengan luas keseluruhan dari total dinding termasuk dengan fenestrasi. Jadi fenestrasi itu kaca ya atau jendela ya. Jadi tadi yang pertama tadi mulai kemudian dihitung dulu luas selubung dan WWR. Nah, ini kalau nah ini pertama data material bangunannya ya. Materialnya apa saja yang ada. Kalau dilihat dari ini ya, dilihat dari potongan, ini terlihat dari potongan samping ya. Ini adalah beton untuk dak beton ya. Kemudian ini adalah ada dinding biasa. Jadi di dak betonnya menonjol seperti ini sampai ke bawah. Kemudian dia adalah dinding bata ya. Dak betonnya sepanjang 0,8, kemudian dindingnya 1,1, kemudian panjangnya jendela ini adalah 1,5. Nah, ini mengelilingi seluruh dari bangunan ini sepanjang 35,36. Terus 17,68. Jadi mengelilingi gitu ya. Potongan ini potongan untuk seluruh keliling dari bangunan ini. Jadi ini potongan NN. Jadi kalau kalian lihat potongan dari bangunan ini setiap lantainya itu adalah seperti ini. Jadi kita lihat dari yang pertama tadi kalau lihat dari proses untuk
aliran proses untuk menghitung, mulai kemudian tentukan luas selubung dan WWR. Jadi luas selubungnya itu nanti kita hitung dulu seperti ini ya. Tapi ini yang di contoh soal ini ditunjukkan dulu atau di data dulu tentang alfanya. Jadi rumusnya kan alfa, tadi seperti rumus yang ini kan alfa kali alfanya dulu ya. Jadi di sini dia mencari dulu nilai alfanya dari tabel. Kita lihat pada tabel 1 dan 2. Tabelnya itu dia yang pertama kita mencari dulu dinding betonnya. Tabel dari tabel ini kan bisa kita lihat dia tadi beton. Beton itu pada tabel menggunakan, nah ini beton expose ini ya, 0,61. Jadi 0,6 alfanya, kemudian dia mencari juga K-nya, hambatan dari untuk mencari U tadi ya. Mencari U itu kan harus diketahui dulu dari rumus 1/R. Jika dia ada menggunakan tabel yang untuk mencari nilai R dari lapisan udara permukaan dan dinding dan atap. Tapi jika dia material, maka dia harus dihitung dengan menggunakan rumus resistan termal sama dengan tebal bahan dibagi dengan K atau nilai konduktivitas termal bahan. Jadi nilai konduktivitas termal bahannya dicari dulu. Dinding beton, kita lihat di tabel K, nilai K dari bangunan beton ini adalah 1,448. Nah, ini ditaruh di sini 1,48 nih, ini 1,448 ya, 1,48 gitu ya. Nah, kemudian dinding bata, alfanya berapa? Dilihat juga tadi dari nilai tabel 1 tadi ya. Bata merah 0,89. Nah, ini alfanya 0,89. Kemudian K-nya itu adalah dilihat dari tabel tadi K. Tabel K-nya bisa kita lihat bata ya. Kita cari bata 0,807 ya ini ya. Kemudian karena dia batanya menggunakan pernis hijau, tadi jika catnya itu diketahui SRI-nya ya, catnya itu maka dia tidak perlu dihitung nilai ditambahkan dengan catnya. Tapi kalau dia SRI-nya itu diketahui atau tidak diketahui, maka harus dirata-ratakan antara nilai K dari nilai alfa dari atau absorptansi dari dari bahan dirata-ratakan dengan nilai absorptansi dari cat ya. Nah, ini kalau kita lihat warna pernis hijau di tabel 2 ini pernis hijau 0,79, di sini 0,79. Nah, jadi gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini data yang lain tentang koefisien peneduh atau SC. Tadi kan sudah saya jelaskan kalau SC atau koefisien peneduh ini diketahui dari standar atau yang sudah ada di keterangan dari kaca itu sendiri, dari pabriknya ya, dari glazing internasional. Jadi SC-nya ini berapa? Itu sudah diketahui. Ini menggunakan 0,47 yaitu pada kaca double glazing dengan lapisan kaca polos 8 mm dan kaca grey 8 mm. Data kaca ini didapatkan dari International Glazing Database ya. Ini SC-nya diketahui 0,47. Nah, U value dari kacanya itu juga sudah diketahui yaitu sama dengan 3 watt per meter persegi K. Sehingga kaca tersebut dipasang dengan kusen yang kusen seperti yang terdapat di contoh soal di lampiran B. Jadi U value-nya dipakai untuk perhitungan OTTV sudah dihitung di contoh soal tersebut. Jadi U fenestrasinya itu sama dengan 4,75 W per meter persegi K. Jadi ini cara menghitung UF-nya bisa dilihat di lampiran B.
Untuk perhitungan UF sebenarnya sama juga ya dengan menghitung konduksi pada beton dan dinding bata tadi, yaitu contohnya ini di contoh soal yang lain ya, dicari dulu untuk dari R-nya dari permukaan luar itu adalah 0,04, kemudian dari R dari permukaan kacanya sendiri. Kalau di sini dia tebalnya 0,014 kok kita tadi yang tadi kita bahas 0,008, kemudian dibagi 1,053 K-nya untuk kaca ya. Maka dia 0,013. Kemudian aluminiumnya juga dihitung 0,15 dibagi dengan K kaca. Kalau kita lihat K kaca, berapa K kaca ya? K dari kaca itu K kaca 1,053 ya, ini 0, kaca tadi 1,053 ini ya. Kemudian kalau aluminium 0,15, tebalnya aluminium dibagi K dari aluminium ya. K aluminium itu adalah 211 ini ya. Nah, itu sama dengan sekian. Kemudian yang ruang dalamnya 0,12. Nah, ini adalah UF-nya, maka R-nya sekian, UF-nya 1/R. Nah, itu nanti cara menghitungnya sama dengan seperti contoh ini yang lain ya. Nah, itu tadi dia diperoleh UF-nya. Sebenarnya itu perhitungannya dia menggunakan lebih rumit ya untuk yang ini. Mungkin nanti bisa dipelajari juga yang di lampiran C. Sebuah kaca diberi kusen bila material adalah aluminium, berapa U value sistem fenestrasi yang dipakai untuk perhitungan OTTV. Jadi ini harus dihitung dari area frame, kemudian area tepi, edge, dengan area kacanya sendiri. Ini ada 3 kalau yang ini ya. Nanti sama juga dengan yang itu tadi ya caranya. Nanti bisa dilihat untuk yang lampiran C untuk perhitungan UF. Nah, ini UF-nya kan U fenestrasinya 4,75. Langkah berikutnya adalah dihitung dulu. Tadi berdasarkan ini tentukan luas selubung dan WWR. Dari luas selubungnya berapa? Dihitung satu-satu dulu ya. RC, reinforced concrete itu beton ya. Betonnya tadi berapa tingginya itu 0,8 ya, ini 0,8 terus dikali 35,36 itu panjang dari bangunan itu ya, karena dia menyeluruh gitu ya, atau menerus gitu ya, menerus. Kemudian 0,8, kemudian dinding double glazingnya yang tadi 8 mm tadi itu juga sama, 1,5 dikali panjang dari bangunan ini, jadi dia menerus sampai ke samping, ke belakang gitu ya dia. Kemudian dihitung berapa betonnya, 0,8, jadi 0,8 ini ya dikali panjang tadi 35,36 sini ya, 35,36. Jadi yang dihitung ini adalah yang terkena radiasi matahari ya. Kalau yang di belakang ini kan tidak terkena radiasi matahari. Jadi yang dihitung yang terkena radiasi matahari. Jadi beton 0,8 kali panjang dari bangunan tadi, terus dikalikan dia 10 lantai. Jadi ini kan potongan dari 1 lantai. Nah, itu dikalikan dia ada 10 lantai, maka ini adalah luas permukaan dari beton untuk di sisi timur laut ya, di sisi timur laut, atau sama dengan di sisi barat daya juga ya. Kemudian untuk dinding bata ini kan panjangnya atau
tingginya 1,1 dikalikan panjang dari bangunan itu 35,36 terus kalikan 10 lantai. Ini adalah luas permukaannya. Kemudian yang kaca juga sama ya, dihitung jadi luas totalnya seperti ini. Kemudian yang sisi tenggara di sisi tenggara ini ya sama dengan di sisi timur laut ya, di sisi timur laut sisi barat laut, sorry. Jadi di sisi barat laut sama dengan di tenggara sama dengan timur barat laut itu sama dengan betonnya ini adalah 0,8 sama ini ya. Cuman lebarnya kan 17,68 ya. Jadi di sini 17,68. Nah, ini akan menghasilkan luas dari sisi tenggara dan sisi barat laut. Nah, OTTV-nya cara menghitungnya menggunakan rumus yang kedua ya. Tadi ada dua rumus ya. Jika satu material itu hanya menggunakan rumus yang di subbagian 4221 ini ya, OTTV ini. Kalau dia lebih dari satu material, maka dia menggunakan rumus yang di 42.2.2 ini ya, subbagian. Nah, caranya yaitu konduksi tadi ya, alfa kali UW dikalikan ini A1 atau luas permukaan dari dinding dibagi seluruh luas permukaan dari semuanya ya. Terus ditambah konduksi dinding juga ini sama. Konduksi dinding 2 dibagi seluruh luas permukaan kali 1 min WBR kali TDEK. Terus ditambah konduksi kaca, terus kali WBR kali delta T ditambah ini dari koefisien peneduhnya diketahui dari tadi international glazing-nya itu sebesar 0,47, kemudian dikalikan WBR lagi atau perbandingan luas dari luas sistem fenestrasi atau kaca atau jendelanya dibagi dengan luas keseluruhan dinding plus kaca ya. Dikalikan SF. SF ini adalah laju radiasi matahari yang bisa dilihat dari tabel tadi ya. Nah, kemudian dihitung satu-satu ya konduksi dinding ini karena mengandung UW, maka harus diketahui dulu nilai U dulu. Nilai U-nya harus diketahui nih ya, tentukan nilai U. Itu harus diketahui dulu. Rumusnya tadi kan 1/R ya. Nah, kalau 1/R tadi kan jadi untuk UW ini kan rumusnya 1/R ya. 1/R dari kalau kita lihat dari potongan ini, dari potongan yang gambar konduksi dinding di samping ini, kacanya itu ternyata dia langsung di samping dari ini ya, di kacanya itu di seperti ini ya gambarnya ya. Ada rongga udara. Jadi kacanya di depan ini ya. Kacanya di depan. Ini di depan sini dengan rongga udaranya 10 cm ya. Jadi kacanya seperti itu ya, ini ya. Jadi di kacanya itu ditempelkan dengan rongga 10 cm. Maka dia harus dihitung semua sebagai sebuah hambatan dari dinding tersebut. Jadi hambatan dari beton ini itu mengandung kaca, kemudian rongganya, kemudian beton. Jadi harus dihitung semua. Jadi R-nya itu yang masuk itu adalah R udara luar, yang tadi R udara luar yang bisa dilihat pada tabel 4 tadi ya. Tabel 4 yaitu 0,044 ditambah R kacanya karena di sini dia sebagai hambatan juga pada material beton. Jadi potongannya bisa kita lihat ya. Maka kacanya juga dimasukkan. Kalau dia di rumah kalian kan langsung kayak misalkan ini di sini
contohnya di sini misalkan bata kan langsung di atasnya gini ya, jadi nggak perlu dihitung sebagai konduksi dari dinding beton. Kalau ini kan dia sebagai hambatan dari dinding beton karena dia ditambahkan di depannya sini ya, dari dinding beton. Maka rongga udara tadi kacanya 0,008 dibagi K-nya dari kaca. K dari kaca tadi, K dari kaca lembaran 1,053. Masukkan ditambah rongga udara yang 100 mm. Bisa kita lihat di tabel 6 ini ya. Tabel 6 jika emisivitas tinggi 100 mm, rongganya itu 0,16. Jadi biasanya rongganya itu antara ini aja 5 mm, ada 10 meter, maksimal itu adalah 10 cm rongga kaca dan material selubung ya, dinding selubung. 0,16 kemudian ditambah air betonnya kan 0,25 tebalnya dibagi K dari beton adalah 1,448 masukkan ditambah permukaan tabel air permukaan dalam ya, air permukaan dalam itu bisa kita lihat di tabel 4 0,044 0,12 yang dalam nih ya. Itu dengan emisivitas tinggi, yaitu adalah permukaan halus yang tidak mengkilat. Masukkan ke 0,12 ya. Maka hasilnya adalah 1/r total tadi sama dengan 1,98. Ini ya, 1/0,504 adalah 1,98. Kemudian alfanya itu karena dia mengandung beton dan cat pernis hijau, jadi betonnya itu dikasih cat ya pernis hijau, maka dia harus dikalikan antara alfa beton expose dan alfa cat pernis hijau. Beton expose-nya alfanya adalah ini ya, beton expose 0,61 dan cat pernis hijau adalah 0,79 ya, 0,61 kali 0,79. Kemudian berikutnya adalah WWR. WWR ini dihitung dari fenestrasi atau kaca jendela dibagi dengan keseluruhan yang fenestrasi ini adalah yang beton, ini fenestrasi ditambah yang dinding bata. Ini luas permukaan total ya, sama dengan 0,44. Ini seharusnya kan 1,5 kali ini ya, luas permukaan kan 1,5 kali 35 kali 36 kali 10 gitu ya. Kemudian dikali 0,8 kali 35,55 kali 10 gitu. Tapi kan ini kan bisa dikurung ya, dikurung kali 35,36 kali 10 ya, bisa dicoret. Maka hanya menggunakan 1,5 dibagi 0,8 tambah 1,5 tambah 1,1 sama dengan 0,44 gitu ya. Kemudian TDEK-nya ini dia diambil 10. Kalau tadi bisa 5 sampai dengan 10. Maka menghasilkan ini ya. Ini adalah UE-nya ini adalah 1,98, alfanya 0,48, kemudian 1 min WWR-nya 1 min 0,44 dikalikan dengan A1 dibagi sigma A. Ya, A1 ditambah sigma A. Sigma A. A1-nya adalah area dinding dan material 1 ditambah area dinding dengan material 2. Maka 282 yang area dinding beton dibagi dinding beton plus bata ya. Terus dikalikan 1 dikurangi 0,44 dikali 10. Ini hasilnya 2,24. Sama dengan yang dinding bata karena yang ininya juga sama tadi di depan di sini ya kacanya tadi ya. Di sini kacanya ini rongganya 10 ya, kemudian ada kaca ini ya. Punya rongga 10 cm, maka
maka juga dihitung sebagai hambatan dari dinding. Semuanya R dari bata ini adalah R-nya itu adalah bata itu sendiri, kemudian rongga, kemudian ditambah R udara luas sama R udara dalam ya. Terus R kacanya juga dimasukkan karena dia masuk ke dalam kaca. Sama R plesteran karena dia ada plesteran di ini ya batanya. Sama R-nya itu dimasukkan R udara luar tadi yang tabel 4 kita masukkan 0,044 ditambah tebal kacanya 0,08 dibagi K-nya 1,053 ditambah rongga udara tadi yang ada 10 tadi ya di tabel 6 ya. Ini ya 0,16. Kemudian ditambah plesterannya ini ada 2 ya, ada di sisi depan dan di sisi belakang, maka dia harus dikalikan 2. Plesteran itu berapa? 0,012 atau 12 mili ya plesterannya. 12 mili, kemudian atau sekitar 1 cm 2 mili ya. Itu kemudian dibagi dengan K hambatan dari plesteran. Bisa kita lihat pada K plesteran. Plesteran nih 0,533. Nih masukkan, kemudian dikalikan 2 karena dia ada 2 sisi gini ya. Kemudian ditambah bata. Bata ini kan juga sebagai hambatan ya. Maka tebalnya bata sendiri 0,115 atau biasanya kita 12 ya, 12 cm. Kalau di sini 11,5 ya, 115 mm. Kemudian dibagi dengan K dari bata. K dari bata itu adalah 0,807 kita masukkan, kemudian ditambah R dari hambatan dari udara dalam 0,12 yang tabel 4 ini ya, 0,12 dalam permukaan dalam dengan emisivitas tinggi. Maka 1/0,519 sama dengan 1,93. Alfa untuk ini juga sama ya, dikali alfa batanya sendiri, dikali alfa catnya. Dia punya plesterannya punya catnya sendiri ya. Catnya itu adalah 0, sama dengan yang tadi beton pernis hijau ya, 0,79. Maka dikalikan sama dengan 0,703. Untuk WWR-nya sama ya, karena fenestrasi dibagi keseluruhan total, maka WWR-nya 0,44. Untuk konduksinya itu tadi rumusnya kan, kalau untuk konduksi area dinding material 2 dibagi area dinding material 1 plus 2 gitu ya. Jadi untuk dinding bata itu alfanya tadi udah diketahui 0,70 udah dihitung ya, 0,703 kali U tadinya 1,93 dikalikan dinding luas permukaan dinding bata dibagi luas permukaan dinding beton plus luas permukaan dinding bata dikali 1 min WWR ya. Dikali 10. Ini hasilnya 4,4. Berikutnya WWR untuk konduksi kaca. Ini 0,44, delta T-nya 5, UF-nya 4,75. Nah, ini UF ini dihitung berdasarkan tadi UF ini dihitung berdasarkan contoh pada soal tersebut di lampiran B. Nanti kalian lihat ya UF. Kalau tidak dia kaca itu tadi tebalnya dibagi dengan konduktivitasnya ya UF. Ya, coba nanti
dilihat dari lampiran B ya. UF-nya adalah 4,75. Nah, untuk konduksi kaca ya, tinggal dikalikan seperti rumusnya adalah UF kali WBR kali delta T ya. 4,75 kali 0,44 kali 5. Kalau yang TDEK ini adalah 10 ya. 10 ini adalah dia beda temperatur. Beda temperatur antara luar dan dalam ya. Kalau yang delta T yang untuk kaca diambil 5, kalau yang untuk TDEK diambil 10 ya. TDEK ini sebenarnya harus dihitung berdasarkan pengukuran suhunya sendiri. Tapi kalau sebenarnya di tabel ini kan dilihat dari tabel 8 ya. Tabel 8 ini ini ya, nanti tabel 8 itu sebenarnya dikurangi antara yang suhu di luar dan di dalam. Tapi bisa dipakai 10 itu aja ya nanti ya kalau ada soal ya. Kemudian yang terakhir ditambah dengan radiasi dari kaca. Ini ya, SC kali WBR kali SF. SC-nya tadi udah diketahui dari data International Glazing, kemudian WBR-nya 0,44. SF-nya arah TL. Jadi SF ini bisa dilihat pada tabel 8. SF bisa dilihat pada tabel 8. Ini kita lihat arah TL ya. Timur karena dia menghadap ke timur laut ya. Ini bangunannya menghadap timur laut, maka radiasinya itu 113. Jadi ini bangunannya di mana ya? Kita lihat dulu bangunannya di mana ini ya? Tidak ada keterangan ya. Jadi mungkin kalau di sini dia menggunakan 113 berarti arah TL. TL tuh ini ya, yang 113. Nggak ada ya di sini ya. Mungkin ini yang datanya ini dari bukan masuk dalam sini ya. SF arah TL. Kan bisa dilihat di tabel 8 ini TL. Kalau Jawa Timur, Surabaya ini ya 179 ini faktor radiasi matahari di Jawa Timur. Kalau itu tadi daerah yang tidak tersebut dalam tabel ya, berarti ini daerah di luar tabel ya. Kemudian radiasinya tinggal dikalikan aja 0,47 kali 0,44 kali 113. Jadi setelah semua dihitung tadi maka dibuatlah tabel konduksi dinding untuk semua sisi ya. Ada sisi keempat sisi ini ya. Keempat sisi TL, BL, BD, TG. Jadi untuk yang konduksi ini sama antara yang TL, BD, TG, BL karena dia sama ya panjang dindingnya. Kemudian yang untuk konduksi dinding untuk sisi konduksi dinding yang untuk batanya sama juga di semua sisi. Kemudian konduksi kacanya sama juga. Yang beda ini adalah radiasinya ya. Radiasinya karena semua kaca kan beda ininya, radiasinya. Kalau TL ini tadi 100
barat daya itu 176. Barat daya 176. Jadi nggak masuk di sini ya. Kalau kita kan sudah ada ini Surabaya ya. Surabaya, jadi kalau dia dilihat dari radiasi BD, TL, itu semua ada di sini. BD, timur laut, barat daya, tenggara, dan barat laut itu semua ada di tabel 8 di Surabaya sini ya, Surabaya. Nanti tinggal dimasukkan ya. Surabaya. Nah, ini ya, tinggal dimasukkan angka-angka yang di situ. Ini sebagai nilai SF. Nah, itu ya. Karena dia beda, maka dia yang pembedanya hanya ini aja ya. Yang untuk yang lain sama, untuk konduksi yang lain sama ininya. Nah, jadi kalau kita lihat semuanya sama kecuali yang radiasi beda. Radiasinya beda, OTTV sisi ETL, OTTV sisi barat daya, OTTV sisi tenggara, dan OTTV sisi barat laut. Nah, maka totalnya itu harus OTTV, jadi totalnya itu tetap harus dikalikan ini ya. Coba 40 ini ya, 0,46 dikali dengan luas permukaan total dari seluruh permukaan. Jadi total permukaannya berapa ya? Yang ini ya, yang selubung total ya. Dari yang sisi BD ini ya, 1202,24 ya. Itu ditambah dengan OTTV barat daya yang sudah diketahui dikalikan luas permukaan total dari yang barat daya kan sama dengan yang timur laut. Kemudian yang OTTV tenggara 37,15 dikali luas permukaan yang tenggara. Tenggara itu luas selubungnya kan yang ini ya tadi ya, yang ini ya 601,12 ya. Masukkan juga 6,1,12 ditambah 6072 ini yang OTTV barat laut dikalikan 601,12 dibagi dengan luas permukaan timur laut semua, barat daya semua, tenggara semua, dan barat laut semua. Maka hasilnya adalah 47,63. Karena tadi OTTV itu harus tidak melebihi dari 35 W per meter persegi, maka bangunan ini tidak memenuhi kriteria konservasi energi karena nilai OTTV di atas 35 watt per meter persegi. Lakukan tindakan perbaikan kinerja energi sehingga nilai OTTV lebih kecil atau sama dengan 35 watt per meter persegi. Perbaikan kinerja energi ini dilakukan dengan apa? Bisa dilakukan dengan melakukan misalkan penambahan reflektasi atau emisivitasnya misalkan ya dari tadi yang catnya tadi, atau juga dengan penambahan ini penambahan penutup lagi atau barrier lagi seperti rongga seperti penambahan pembatas gitu, barrier misalnya dinding tambahan gitu untuk yang di luar supaya panasnya tidak, jadi ditambah hambatan lagi gitu ya dalam bangunan itu gitu sehingga panas itu perpindahan panasnya tidak, nilainya bisa di bawah 35 watt per meter persegi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.